Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Octavian Ramadan dengan NIM 2519 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik kelas A dari kampus Vokasi Jubung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kimia dalam teknik mesin. Peran kimia dalam teknik mesin adalah penerapan prinsip-prinsip kimia untuk memahami, menganalisis, dan mengontrol sifat serta perilaku bahan dalam proses yang digunakan dalam bidang teknik mesin. Kimia sendiri membantu menjelaskan bagaimana bahan bereaksi terhadap panas, tekanan, udara, dan zat kimia lain, serta bagaimana reaksi-reaksi tersebut memengaruhi kinerja, efisiensi, dan ketahanan mesin. Dengan kata lain, kimia menjadi ilmu dasar yang mendukung teknik mesin dalam pemilihan bahan, kemudian pencegahan kerusakan akibat korosi atau oksidasi, kemudian pengendalian reaksi pembakaran pada mesin, kemudian perancangan sistem yang efisien dan ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu manfaat mempelajari peran kimia dalam teknik mesin. Ada beberapa manfaat. 1. Yaitu memahami sifat bahan teknik, yaitu mengetahui bagaimana struktur atom dan ikatan kimia memengaruhi kekuatan, keuletan, dan daya tahan logam serta bahan lain. Dan yang kedua, memilih bahan yang tepat untuk setiap komponen mesin, yaitu contohnya memilih baja karbon untuk poros, tembaga untuk penghantar listrik, dan aluminium untuk bodi kendaraan. Yang ketiga, menjelaskan reaksi yang terjadi dalam proses teknik. Contohnya seperti pembakaran bahan bakar di ruang mesin, oksidasi pada logam, atau perubahan sifat bahan akibat pemanasan. Yang keempat, yaitu mengontrol proses industri dan efisiensi energi. Contohnya kimia membantu menentukan rasio bahan bakar dan udara, stoikiometri, agar mesin bekerja dengan efisien dan menghasilkan emisi rendah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan peran kimia pengantar. Kemudian saya akan menjelaskan pengantar struktur materi dari peran kimia. Kemudian pengantar struktur materi. Struktur materi adalah kajian tentang susunan partikel penyusun zat seperti atom, ion, dan molekul, serta gaya yang mengikat antar partikel tersebut. Struktur materi menentukan sifat fisika dan kimia suatu bahan, seperti kekuatan, daya hantar listrik, kekuatan panas, dan keuletan. Dengan memahami struktur materi, seorang dapat mengetahui mengapa suatu bahan bersifat keras, mudah patah, elastis, dan konduktor listrik. Kemudian manfaat mempelajari materi ini. 1. Untuk mengetahui sifat bahan. Manfaat mempelajari pengantar struktur materi. 1. Dapat memahami sifat dasar bahan teknik. Dengan memahami bagaimana atom dan molekul tersusun, kita dapat menjelaskan mengapa suatu logam kuat, getas, atau mudah menghantarkan panas. Kemudian 2. Menjadi dasar dalam pemilihan bahan teknik. Struktur atom dan ikatan kimia menentukan sifat logam, keramik, polimer, dan komposit yang digunakan dalam mesin. Yang ketiga, menjelaskan perubahan sifat bahan akibat proses teknik, misalnya pemanasan atau annealing, atau pendinginan cepat, quenching, mengubah struktur atau logam untuk memengaruhi kekuatannya. Kemudian yang keempat, mendukung perancangan materi baru. Ilmu struktur materi digunakan untuk menciptakan paduan logam atau alloy baru yang lebih kuat dan tahan karat, seperti baja nir karat atau titanium alloy. Dan yang terakhir, menjelaskan reaksi kimia pada bahan teknik. Struktur atom membantu memahami bagaimana bahan bereaksi terhadap udara, air, atau bahan kimia lain, misalnya korosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari peran kimia dalam teknik dan struktur pengantar materi. Yaitu soalnya tanpa katalis produksi etanol 120 kg per hari, dengan katalis baru 35%. Nah, hitung output barunya. Kita jawab
Ini F-nya 4 ya, Bun. Itu Langsung 120 itu sini dikali dengan 1,35. F-nya ini Nah, 4 hasilnya yaitu dikali 3 4. nah di sini hasilnya jadi Sini 162 dikali 3 yaitu kilogram per hari. Sini kurung. Jadi hasil dari 3 plus 2 output barunya dari produksi etanol dengan katalis baru 30% yaitu 162 kg per hari. Nah, di sini contoh soal yang kedua yaitu lembar logam Fe berkurang massa 18 gram dalam 120 hari. Hitung laju korosi gram per hari. Nah, mari kita jawab. Nah, di sini langsung saja kita hitung R dengan 18 per 120. Nah, dari mana sih ini dapat 18? Nah, 18 ini dari masanya. Kemudian 120 ini dari hari. Kemudian langsung saja kita jumlahkan, yaitu hasilnya 0,15 gram per hari. Nah, sekian penjelasan contoh soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.